ikut bermain, ini artinya kamu sudah mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tentunya baik, bukan? Nah, hari ini kelas 3 kita akan mempelajari tema 6 tentang energi dan perubahannya, subtema 3 PB2 tentang energi alternatif. Ya, di sini ada judul bacaan tentang gerak angin sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Jadi angin itu anak-anak ya, ada yang bertiup sepoi-sepoi, ada yang bertiup sedang, dan ada yang bertiup sangat kencang. Nah, untuk angin yang sangat bermanfaat untuk kita adalah angin yang bertiup sedang. Sedangkan angin yang bertiup sangat kencang akan bersifat merusak. Nah, lanjutannya, angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena tidak panas anak-anak ya. Karena angin pada siang hari sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Pada zaman dahulu anak-anak, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Jadi gerak angin itu digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Karena dulu belum ada yang namanya perahu mesin ya. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Nah, kalau kamu mengetahui negara Belanda itu menggunakan energi alternatif angin untuk menggiling gandum atau padi. Jadi untuk industrinya, makanya negara Belanda disebut sebagai negara kincir angin. Kan kalian kalau pergi ke toko Holland itu di atasnya ada kincir angin ya. Nah, itu sebagai simbol negara Belanda. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Jadi bayu itu nama lainnya angin. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut juga dengan turbin angin. Jadi, energi alternatif di sini yang kita pelajari adalah energi alternatif angin sebagai pengganti BBM. Oke, untuk yang berikutnya, angin merupakan salah satu energi alternatif yang mudah didapat dari alam. Iya, karena gratis anak-anak ya. Angin juga dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Nah, ini biasanya untuk anak-anak yang laki-laki nih, biasanya bermain layang-layang. Bermain layang-layang sangat menyenangkan. Bermain layang-layang menggunakan tali. Nah, tali kalau layang-layangnya besar menggunakan tali. Kalau layang-layangnya kecil menggunakan bola. Tali ditarik, layang-layang pun meliuk. Tali juga dapat digunakan untuk permainan lainnya. Coba siapa yang pernah menggunakan tali untuk permainan lain? Ya, biasanya untuk tarik-tarik tambang. Nah, kali ini tali gunakan untuk permainan ini. Mari mencoba bermain tali, membentuk huruf menggunakan tali sambil menggerakkan badan. Ikuti gerakan berikut. Nah, sebelum kalian menggunakan benda ini, kamu bisa membuatnya terlebih dahulu. Siapkan 2 pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing pemain. Jadi setiap pemain ada 2 bambu. Setelah itu, ikatkan tali pada ujung pensil. Ukuran tali lebih panjang dari pensil. Nah, ikatkan ya. Diikatkan pada ujung-ujungnya seperti gambar yang Bu Guru tunjukkan di sini. Setelah itu, ya, baru tadi bendanya bisa kamu gunakan. Cara menggerakkannya bagaimana? Perhatikan contoh di sini. Gerakan pertama,
adalah berlatih menggerakkan tali. Caranya adalah menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan, seperti contoh yang ada pada gambar. Yang keempat, kemudian gerakan kedua, meliukkan badan dari kiri ke kanan sambil meliukkan badan. Tangan menggerakkan bambu ke kiri dan ke kanan. Lakukan kegiatan kombinasi gerakan berikut, seperti yang ada pada contoh ini ya. Gerakan badan seperti menirukan gerak daun tertiup angin. Jadi badan kalian meliuk-liuk ke kanan ke kiri sambil tangannya memegang kayu tadi. Kemudian gerakan yang berikutnya, gerakan keempat, berjalan sambil meliuk dan mengayun tali. Nah, kalau tadi hanya meliuk saja, sekarang meliuk dan mengayun serta berjalan, melangkah ya. Langkah pertama mulai dari kaki sebelah kiri. Nah, kaki kiri dulu, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Badan meliuk ke arah kiri. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kiri. Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali, seperti contoh yang ada pada gambar. Seperti itu anak-anak ya. Gerakan yang kelima, kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Badan meliuk ke arah kanan. Kalau tadi di kiri, sekarang ke kanan anak-anak ya. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kanan. Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali, seperti yang dicontohkan di gambar sebelah kanan ini anak-anak ya. Seperti itu. Nah, tadi kamu sudah berolahraga ya. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi tersebut. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Anak-anak memiliki hak untuk bermain, tetapi anak-anak nggak boleh lupa, kewajiban anak-anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Jangan belajar terus tapi tidak ada waktu bermain, nanti bisa-bisa stres ya pikirannya. Jangan bermain terus tapi tidak belajar, nanti bisa-bisa anjlok nilainya, jadi nilainya turun kalian ya. Memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya, baik itu yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang jelek, yang ganteng, yang jelek. Kita harus mau berteman dengan semuanya, termasuk contoh sikap memenuhi hak. Jadi kalau kamu memberikan kesempatan temanmu untuk bermain, itu berarti memenuhi hak temanmu ya. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Jadi kewajiban dulu dilaksanakan, baru kita boleh mendapatkan hak, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah sekarang adik-adik, kalau orang tuamu memberi izin untuk bermain bersama teman-temanmu, semua teman mau bermain denganmu, ini artinya kamu sudah mendapatkan hak untuk bermain ya. Jadi orang tua memberikan izin, teman-temanmu memberikan peluang untuk bermain, ikut bermain, ini artinya kamu sudah mendapatkan hak untuk bermain. Nah, nanti kamu bisa berlatih di rumah untuk menyebutkan 5 kewajibanmu saat bermain. Kira-kira itu apa? Pada saat kamu bermain, coba kamu sebutkan 5 kewajibanmu. Itu apa saja? Nanti kamu tuliskan di kertas, kemudian bisa kamu diskusikan bersama dengan orang tua atau teman kamu. Nah, sekarang pesannya dari pembelajaran hari ini. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai kemampuanmu agar semua hal dapat berjalan dengan baik. Itu untuk pembelajaran hari ini pesannya. Baik anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.